Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil laporan KKN dari kelompok kami yang berjudul Pengembangan Strategi Promosi Melalui Advertising dan Pengelolaan Keuangan pada UMKM Olbi Kreasi. Anggota kelompok 13 ada Nindika Prameswari, Siti Komariah, Maya Amalia, Syafira Adima Paramita, Aninda Khairunisa, Lambang Sae Saestu, Ainaya Hardianti Sukma, Filanti Indah Sukma, Witria Puji Nur Fauzia, Sofia Mugniati. Adapun isi dari pemaparan yang akan kami jelaskan, di antaranya latar belakang, identifikasi masalah, maksud dan tujuan, pembahasan hasil KKN, dan kesimpulan. Usaha olahan ubi yang diberi nama Olbi Kreasi merupakan singkatan dari olahan ubi kreasi yang dikelola oleh Bapak Asep Juhana dan Ibu Heli Adilah. Sejak tahun 2015, UMKM ini bergerak dalam bidang usaha makanan yang bertekstur renyah dan nikmat. Bahan utama dari Olbi Kreasi ini merupakan ubi, di mana jenis ubi ini ada dari ubi Banjaran dan ubi Purwakarta. Namun, produk andalan dalam UMKM ini yaitu ubi kremes kuning dan ubi kremes ungu yang jarang diminati. Kenapa? Karena para konsumen hanya menyukai ubi kremes kuning saja, sehingga Bapak Asep Juhana dan Ibu Heli Adilah memproduksi ubi kremes ungu jika ada yang memesan saja. Pada tahun 2015, UMKM Olbi Kreasi dijadikan objek KKN oleh mahasiswa Unjani jurusan Manajemen dan Akuntansi, di mana mereka membuat inovasi berupa ubi kremes yang sudah diparut dan kemudian digoreng, tidak diberi gula merah, namun digoreng hingga matang dan kemudian jika sudah matang diangkat dan kemudian baru diberi bumbu balado. Namun, hal ini hanya menjadi percobaan saja. Pada tahun 2017, Bapak Asep Juhana dan Ibu Heli Adilah ini mengikuti pameran di Pemkot Cimahi. Dan mereka membuat inovasi berupa ubi kremes yang dicelupkan ke dalam coklat. Namun, ubi kremes yang varian coklat ini setelah diproduksi dan mencoba untuk dipasarkan, diberi gift, respon dari konsumen tersebut lebih menyukai ke ubi kremes kuning. Dan setelah Bapak Asep Juhana dan Ibu Heli Adilah pulang ke rumahnya, ubi kremes coklat yang tadi sudah diproduksi tidak banyak yang laku, sehingga olahan ubi kremes coklat ini tidak dilanjutkan produksi, di mana salah satu faktornya tersebut yaitu penyimpanan yang harus di dalam ruangan, sehingga tidak bisa jika ubi kremes coklat tersebut dijual diberi gift. Sebelum adanya pandemi COVID-19, Bapak Asep Juhana dan Ibu Heli Adilah membuat kreasi Bugis Ungu. Namun, setelah adanya pandemi COVID-19 ini, produk kreasi tersebut tidak berjalan lagi. Pada sebelum adanya COVID, Bapak Asep Juhana dan Ibu Heli Adilah memasarkan produknya diberi gift dengan membayar tiket masuk untuk berjualan sebesar 15.000 untuk 1 bulan. Namun, setelah adanya COVID, tiket masuk untuk berjualan diberi gift menjadi 200.000. Sehingga Bapak Asep Juhana dan Ibu Heli Adilah ini tidak berjualan kembali diberi gift.
Adapun sejarah dari UMKM Olbi Kreasi, di mana pada awalnya Bapak Asep Juhana memiliki usaha di bidang industri mebel. Namun semakin berkembangnya zaman, usaha tersebut jarang sekali diminati oleh para konsumen, sehingga Bapak Asep Juhana memutuskan untuk tidak melanjutkan usaha tersebut. Dan sebelum Bapak Asep Juhana memiliki usaha ini, Bapak Asep Juhana sering membantu Bapak Tata Sugiarta yang merupakan bapak dari Ibu Heli Adila untuk mengambilkan ubi kremes di rumah Ibu Darto. Pada saat Bapak Asep Juhana sering mengambilkan produk tersebut, sering melihat proses produksi dan proses penggorengan di rumah Ibu Darto. Dan pada tahun 2015, Bapak Asep Juhana ini berinisiatif untuk memulai usaha ubi kremes tersebut. Namun pada 3 bulan awal usaha ubi kremes banyak mengalami kegagalan, di mana pada saat mereka memasarkan produk, menitipkan produknya di toko air mancur sebanyak 10 kg ditolak karena rasanya yang kurang pas dan kurang enak. Setelah banyaknya pengalaman dan banyaknya resep yang dicoba oleh Bapak Asep Juhana ini, akhirnya mereka menemukan resep yang pas. Hingga sekarang resep tersebut dipakai. Ubi kremes kuning ini memiliki 2 varian size, yaitu size kecil yang berisi 9 butir dibanderol dengan harga 6.000, dan size besar yang berisi 20 butir dibanderol dengan harga 12.000. Hingga saat ini UMKM Olbi Kreasi memasarkan produknya di Kota Cimahi dan Kota Bandung. Adapun biodata dari Olbi Kreasinya sendiri, nama usaha Olbi Kreasi, media sosial Instagram @olbikreasicimahi, Facebook Olbi Kreasi. Nama pemilik Bapak Asep Juhana. Status kawin, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, riwayat pendidikan terakhir SD. Adapun alamat pemilik Olbi Kreasi dan tempat usaha yaitu Jalan Fajar Timur nomor A710, RT 2 RW 9, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat. Adapun nomor telepon dari Olbi Kreasinya sendiri yaitu 081 221 282 563. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anida Hoirunisa dengan NIM 51111712337, jurusan manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang KKN. Jadi, para pelaku UMKM hingga saat ini masih banyak yang belum memiliki pemahaman mengenai literasi bisnis. Artinya, masih banyak pelaku UMKM yang masih menggunakan cara konvensional dalam menjalankan bisnisnya. Baiknya, para pelaku UMKM membuat buku catatan, alur kas, atau cash flow yang mencatat pendapatan, laba, pengeluaran, dan lain-lain. Sehingga dengan mencatat alur kas atau uang yang masuk dan keluar akan meningkatkan pemahaman literasi keuangan dengan sendirinya. Catatan cash flow tersebut dapat mempermudah pelaku UMKM dalam mengelola keuangan bisnisnya, menurut Hoer pada tahun 2018. Menurut hasil analisis kelompok kami, UMKM Olbi Kreasi memiliki permasalahan pada aspek manajemen pemasaran dan manajemen keuangan.
Dilihat dari segi manajemen pemasaran, Olbi Kreasi masih kurang gencar dalam memanfaatkan pemasaran produk baik secara offline maupun secara online, contohnya memanfaatkan jaringan sosial. Padahal dengan menerapkan digital advertising yang benar, UMKM akan dapat mengembangkan online presence dan pada akhirnya akan menghasilkan lebih banyak konversi atau penjualan. Dilihat dari segi manajemen keuangan, Olbi Kreasi belum memiliki laporan keuangan yang baik. Pencatatan yang dilakukan hanya sekedar membuat daftar produk yang terjual setiap harinya. Hal ini menyebabkan tidak diketahuinya harga jual yang tepat, laba yang dihasilkan, serta apakah Olbi Kreasi mengalami keuntungan atau kerugian. Perkenalkan, nama saya Lambang Sae Saestu dengan NIM 511171253. Di sini saya dari kelompok 13. Saya akan menjelaskan slide bagian 7 dan slide bagian 8. Pada slide bagian yang ketujuh terdapat identifikasi masalah. Pada kelompok kami, kelompok 13, kami telah menganalisis dan mengamati pada UMKM Olbi Kreasi, yaitu ada dua identifikasi masalah. Yang pertama adalah bagaimana pelaksanaan perbaikan strategi promosi melalui advertising pada UMKM Olbi Kreasi. Ya, kami melihat permasalahan ini karena kurangnya pemanfaatan ataupun perbaikan strategi promosi, ya, khususnya melalui advertising. Ya, Bapak dan Ibu Olbi Kreasi kurang memanfaatkan seperti media sosial. Mungkin ini adalah promosi advertising yang prabayar, karena mungkin di Instagram ataupun di Facebook ya tidak berbayar ya. Jadi ketika memasarkan produk tersebut ya tidak mematok harga gitu pada media sosial tersebut. Yang kedua adalah identifikasi masalah yang kedua, yaitu bagaimana pencatatan dan penyusunan laporan keuangan pada UMKM Olbi Kreasi. Jadi kita melihat tidak ada pencatatan laporan keuangan ya. Baik Bapak ataupun Ibu tidak mencatat bagian laporan keuangan ini. Ya, sehingga sungguh sangat disayangkan karena ini adalah bagian yang vital dalam UMKM ataupun sebuah perusahaan mengenai laporan keuangan ini. Karena laporan keuangan memiliki fungsi, yaitu sebagai penyedia informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan sebuah perusahaan yang berguna untuk sejumlah besar penggunaannya dalam proses pengambilan ataupun pembuatan keputusan terkait perusahaan ke depannya. Jadi ini sungguh sangat vital fungsinya. Oke, di sini saya akan menjelaskan kembali pada slide yang ke-8 terdapat maksud dan tujuan. Jadi pada poin yang pertama yaitu untuk memperbaiki strategi promosi melalui advertising pada UMKM Olbi Kreasi. Jadi di dalam kelompok kami, kelompok 13, kami membantu Ibu dan Bapak UMKM Olbi Kreasi membuatkan satu akun media sosial yang saat ini media sosial tersebut banyak digemari baik di kalangan remaja, pemuda ataupun orang-orang dewasa, yaitu Instagram. Jadi kami memutuskan untuk membuat satu akun yaitu yang dikhususkan untuk UMKM Olbi Kreasi, sehingga dalam satu akun itu ya kami membuat konten-konten yang menarik dalam memasarkan ubi kremes tersebut. Jadi kami berharap juga ketika kami membuat ini juga ketika bertambahnya juga followers ya dapat juga membantu meningkatkan penjualan pada UMKM Olbi Kreasi tersebut. Jadi itu poin satunya, dan juga ada dua. Yang poin kedua yaitu untuk membantu pemilik dalam melakukan penyusunan laporan keuangan pada UMKM Olbi Kreasi. Jadi kami juga membantu membuatkan laporan keuangan secara simpel, yaitu yang dapat dimengerti Bapak dan Ibu, sehingga dalam kedepannya juga
Bapak dan Ibu dapat membuat laporan keuangan ya sendiri, karena laporan keuangan yang kami buatkan juga simple sehingga dapat dimengerti. Begitu dari penjelasan saya, sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nama saya Nirika Prameswari dengan NIM 51111711033, jurusan manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang advertising. Advertising menurut Ciptono merupakan iklan, salah satu bentuk promosi yang paling banyak digunakan perusahaan untuk mempromosikan produknya. Advertising sendiri paling tidak dapat dilihat dari besarnya anggaran belanja iklan yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk merek-merek yang dihasilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofia Mugniati, NIM 521171071, jurusan akuntansi, akan menjelaskan tentang konsep umum akuntansi biaya. Menurut Regina et al., akuntansi biaya merupakan proses pencatatan, penggolongan, dan peringkasan, serta penyajian biaya, pembuatan dan penjualan produk atau jasa dengan cara-cara tertentu, serta menafsirkan terhadapnya objek kegiatan akuntansi biaya tersebut. Sedangkan menurut Sujarweni menyatakan bahwa biaya dalam artian luas adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang dalam usahanya untuk mendapatkan suatu atau mencapai tujuan tertentu, baik yang sudah terjadi ataupun belum terjadi. Sedangkan biaya dalam artian sempit adalah pengorbanan sumber ekonomi dalam satuan uang untuk memperoleh aktiva. Dan di dalam konsep akuntansi biaya terdapat harga pokok produksi yang terdiri dari unsur harga pokok produksi terdiri atas 1. Biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. 2. Manfaat perhitungan harga pokok produksi yaitu menentukan harga jual produk, memantau realisasi biaya produksi, dan menghitung laba atau rugi periodik. 3. Metode pengumpulan harga pokok produksi yaitu ada job order costing method dan process cost method. 4. Metode perhitungan harga pokok produksi terdiri dari full costing dan di slide 12 saya akan menjelaskan tentang penyusunan laporan keuangan menurut SAK EMKM atau Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah. Terdiri dari 1. Aset, 2. Liabilitas, 3. Ekuitas, 4. Beban, 5. Arus kas, 6. Penghasilan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, serta 7. Kontribusi dari distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT pada UMKM LG Kreasi. Yang pertama, S. Straight. UMKM sudah terdaftar di Pemkot Cimahi. Yang kedua, UMKM sudah memiliki sertifikasi halal dan sertifikat BPOM. Blacklist. Belum mempunyai pegawai. Yang kedua, pembukuan yang belum struktur dan sistematis. Opportunity. Memiliki kreasi dan inovasi olahan-olahan ubi yang baru. Stretch. Produk pesaing yang dipromosikan lebih gencar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Amalia dengan NIM 51111711082 dari jurusan manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai solusi yang ditawarkan dalam aspek advertising. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pembaruan sosial media, yaitu ada Instagram serta Facebook. Pertama-tama, kami akan membahas mengenai Instagram. Dalam Instagram, kami melakukan pembaharuan dari konten, caption yang lebih menarik sehingga mampu meningkatkan followers dari Instagram Olgi Kreasi yang diharapkan mampu menarik minat beli. Selanjutnya,
ada di sosial media Facebook. Terdapat perbedaan dari kedua akun Facebook yang terdahulu dan yang lama. Jadi yang terbaru ini kami bergabung dengan komunitas grup jual beli produk UMKM di Jawa Barat. Pada akun Facebook baru sudah mulai bergabung dengan grup jual beli produk UMKM di wilayah Jawa Barat, forum komunikasi UMKM, forum jual beli Jawa Barat, serta promosi produk UMKM Jawa Barat. Yang terakhirnya komunitas pengusaha muda, sehingga diharapkan bergabungnya UMKM Olbi Kreasi ini di grup jual beli dapat meningkatkan penjualan pada UMKM tersebut dan dapat meningkatkan pembaruan konten yang lebih menarik di akun Facebook terbaru. Pembuatan banner. Dalam pembuatan banner dalam Olbi Kreasi ini pada UMKM-nya, kami bertujuan untuk membangun kesadaran merek Olbi Kreasi di benak konsumen dan membantu promosi Olbi Kreasi karena banner merupakan salah satu alat media cetak yang digunakan untuk mempermudah dan memperluas promosi sehingga lebih mudah menarik minat beli dan dapat membantu meningkatkan penjualan pada UMKM Olbi Kreasi. Perkenalkan, nama saya Filanti Indah Sukma dengan NIM 52111711069 dari jurusan akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai solusi yang ditawarkan akuntansi dalam perhitungan harga pokok produksi. Jadi, pencatatan dan pembukuan yang dilakukan oleh UMKM Olbi Kreasi masih sangat sederhana dan juga masih dilakukan dengan cara manual pada periode waktu yang tidak jelas. Namun, kami dari kelompok 13 memberikan program untuk memperbaiki pencatatan serta pembukuan pada UMKM Olbi Kreasi, yaitu dengan cara mendigitalisasi menggunakan Microsoft Excel dan membuat perhitungan mengenai harga pokok produksi. Penentuan harga pokok produksi menggunakan metode variable costing dengan hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Metode yang digunakan untuk perhitungan harga pokok produksi menggunakan metode perhitungan harga pokok proses. Perhitungan yang dilakukan berdasarkan penjumlahan dari biaya bahan langsung ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead variabel. Maka hasilnya dibagi dengan jumlahnya. Nah, setelah itu di sini ada laporan harga pokok produksi per 31 Agustus 2020. Untuk satu kali produksi, persediaan barang dalam proses awal di sini tidak ada karena UMKM Olbi Kreasi tidak memiliki stok persediaan. Lalu di sini ada biaya-biaya produksi. Yang pertama ada biaya bahan baku. Biaya bahan baku ini terdiri dari yang pertama ada ubi banjaran sebanyak 25 kg dengan harga 75.000. Dan yang kedua ada gula merah kelapa sebanyak 2 kg seharga 30.000. Maka total biaya bahan baku sebesar 105.000. Lalu yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung. Di sini biaya tenaga kerja langsungnya dibayar 35.000 untuk satu kali produksinya. Lalu yang ketiga ada biaya overhead variabel yang terdiri dari minyak goreng seharga 57.500, lalu ada plastik mika ukuran kecil seharga 12.375, lalu ada plastik mika untuk kemasan besar seharga 7.000, solatip 1 roll seharga 2.500, label seharga 2.000, biaya listrik untuk pemakaian mesin pres seharga 1.000, biaya gas 3 kg membutuhkan 1 buah seharga 22.000. Maka total dari biaya overhead variabel sebesar 104.375. Nah, di sini ada total biaya-biaya produksi. Total biaya produksi didapat dari biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead variabel.
didapat hasil 244.375. Lalu tinggal diturunkan persediaan barang dalam prosesnya. Setelah itu di sini pada UMKM Olbi Kreasi itu tidak ada persediaan barang dalam proses akhir. Lalu di sini ada harga pokok produksi. Harga pokok produksinya itu sebesar 244.375. Nah, untuk mencari harga pokok produksi per satu kemasan Olbi kecil itu dengan cara 244.375 dibagi dengan jumlah kemasan yang dihasilkan pada satu kali produksi untuk kemasan kecil. Maka didapat harga pokok produksi per unitnya seharga 4.443. Sedangkan untuk mencari harga pokok produksi per unit untuk kemasan besar dengan cara 244.375 dibagi dengan jumlah unit yang dihasilkan pada kemasan besar, maka didapat HPP per unitnya itu untuk satu kemasannya 9.775. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Witria Fuji dari jurusan akuntansi dengan NIM 52111711070. Di sini saya akan menjelaskan mengenai solusi yang ditawarkan kepada pihak UMKM melalui adanya laporan laba rugi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian laporan laba rugi itu sendiri. Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan yang dihasilkan pada suatu perusahaan pada setiap periode akuntansi. Laporan laba rugi sangat penting bagi semua usaha kecil maupun menengah. Contohnya pada UMKM pada penelitian kita kali ini, yaitu Olbi Kreasi. Laporan ini sangat penting bagi UMKM ini karena bisa dijadikan yang pertama, untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi keuangan, yang artinya ketika usaha sudah berjalan selama 1 bulan atau lebih, pasti terjadi transaksi keuangan yang menghasilkan kerugian atau keuntungan. Maka dengan itu, catatan tersebut dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk periode-periode selanjutnya bagi UMKM tersebut. Dan yang kedua, untuk mengetahui perkembangan perusahaan, yang artinya untuk mengetahui perkembangan perusahaan suatu usaha itu harus mengetahui data-data dari laporan laba rugi suatu usaha tersebut. Maka dibuatlah laporan laba rugi yang bisa dijadikan sebagai tolak ukur perkembangan ataupun sebaliknya bagi kegiatan UMKM tersebut. Jadi, kesimpulan mengapa kelompok kami melakukan solusi dengan melakukan penyusunan laporan laba rugi ini, karena laporan laba rugi adalah jenis laporan keuangan yang sangat penting dan sangat dibutuhkan bagi setiap usaha. Dengan laporan laba rugi ini dapat memantau pengeluaran dan pemasukan yang terjadi pada usaha tersebut dan dapat melakukan improvisasi pada kegiatan operasional yang dibutuhkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainaya Hardiyati Sukma dengan NIM 52111711068 dari jurusan akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan solusi laporan posisi keuangan terhadap UMKM Olbi Kreasi. Kontribusi laporan keuangan dalam pengembangan usaha, pencatatan dan pembukuan yang dilakukan oleh UMKM Olbi Kreasi masih sangat sederhana dan juga masih dilakukan dengan cara manual dengan periode waktu tidak jelas. Kami memberikan program untuk memperbaiki pencatatan serta pembukuan untuk UMKM Olbi Kreasi, yaitu dengan mendigitalisasi menggunakan Microsoft Excel dan membuat perhitungan mengenai laporan posisi keuangan dari UMKM Olbi Kreasi. Laporan posisi keuangan menyajikan aset, liabilitas, dan ekuitas pada akhir periode tertentu. Laporan posisi keuangan dibuat berdasarkan informasi dari UMKM Olbi Kreasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Adima Paramita dari jurusan manajemen dengan NIM 511171148. Di sini saya akan menarik kesimpulan dari hasil kuliah kerja nyata yang telah kelompok kami lakukan yang membahas mengenai pengembangan
strategi promosi melalui advertising serta pengelolaan keuangan pada UMKM Olbi Kreasi. Yang pertama, kami melakukan perencanaan strategis melalui analisis SWOT. Berdasarkan hasil analisis yang telah kami lakukan, menghasilkan beberapa perencanaan strategis bisnis untuk UMKM Olbi Kreasi. Di antaranya adalah dengan melaksanakan pengembangan strategi promosi melalui e-commerce seperti Facebook dan Instagram. Pada Instagram, pengembangan strategi promosi yang dilakukan adalah membuat desain konten dan caption yang menarik sehingga mampu meningkatkan followers dari akun Instagram Olbi Kreasi. Instagram dibuat kembali dengan tidak menghilangkan identitas produk. Sedangkan perbaikan yang dilakukan dalam strategi sosial media Facebook adalah dengan melakukan advertising dalam forum komunikasi UMKM, forum jual beli Jawa Barat, serta promosi produk UMKM Jawa Barat, dan yang terakhir komunitas pengusaha muda. Kami melakukan pembuatan banner untuk UMKM Olbi Kreasi yang bertujuan untuk membangun kesadaran merek Olbi Kreasi di benak konsumen dan membantu promosi Olbi Kreasi. Karena banner merupakan salah satu alat atau media cetak yang digunakan untuk mempermudah dan memperluas promosi sehingga lebih mudah menarik minat beli konsumen. Selanjutnya, pencatatan dan pembukuan yang dilakukan oleh UMKM Olbi Kreasi masih sangat sederhana, juga masih dilakukan dengan cara manual. Kami membantu mengelola laporan keuangan pada UMKM Olbi Kreasi dengan cara membuat sistem keuangan sederhana menggunakan software Excel untuk mempermudah proses pembuatan laporan keuangan tersebut. Selanjutnya, saran yang dapat kelompok kami berikan kepada UMKM Olbi Kreasi diantaranya, kami menyarankan untuk lebih mengunggah testimoni konsumen maupun pembauran produk pada media sosial Instagram dan Facebook. Selain pada media sosial Instagram dan Facebook, kami menyarankan UMKM Olbi Kreasi juga untuk mempergunakan WhatsApp Bisnis sebagai kegiatan promosi agar lebih menarik para konsumen dan mempermudah UMKM Olbi Kreasi dalam proses jual beli. Yang kedua, memperbaiki konten pada media sosial Instagram dengan tujuan untuk menjangkau target pasar yaitu pelajar dan mahasiswa yang sering menggunakan Instagram dibandingkan media sosial yang lainnya. Sebaiknya, pemilik UMKM membuat pencatatan atas transaksi yang dilakukan baik pemasukan maupun pengeluaran berupa jurnal umum. Yang saat terjadi transaksi penjualan, sebaiknya UMKM melakukan penyertaan bukti pencatatan transaksi berupa faktur maupun nota. Sebaiknya, UMKM Olbi Kreasi juga menyusun laporan keuangan secara sederhana sesuai dengan SAK EMKM, yaitu yang pertama, laporan posisi keuangan pada akhir periode, yang kedua, laporan laba rugi selama periode, yang terakhir, catatan atas laporan keuangan yang berisi tambahan atau rincian pos-pos tertentu yang relevan. Terima kasih.